menyampaikan. Kemudian untuk bisa mengungkap satu kejadian itu sangat tergantung daripada pengolahan tempat kejadian perkara di awal. Karena dasarnya harus ditutup, barang tidak boleh dipindahkan, kemudian jenazah juga tidak boleh dipindahkan. Tapi pada kenyataannya kan untuk mengolah TKP-nya itu sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara cepat ya. Sehingga ini kemudian disimpulkan bahwa para petugas ya atau yang melakukan olah TKP ini yang sekarang sudah diamankan. Dalam pasal 221 KUHP, kenapa pembentuk undang-undang mencantumkan obstruction of justice ini adalah suatu hambat menghilangkan barang bukti. Karena dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, hal tersebut masuk, apalagi kalau di KUHP, di penyelidikan itu sudah obstruction of justice. Nah, inilah yang menjadikan pembelajaran di semua pihak untuk tingkat hati-hati. Karena tim cyber sudah mengumpulkan 15 handphone ya. Dan kemudian 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa. Jadi 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa atau diproses. Pengungkapan kasus ini ada kelemahan-kelemahan dalam proses pengungkapannya, atau bisa dikesankan ada sesuatu yang dilakukan tidak secara sempurna. Kemudian pada saat pertama itu sudah ada pernyataan yang terlalu dini mengatakan Baradae itu adalah seorang yang tidak bersalah. Kalau kita lihat dalam sistem peradilan pidana atau CJS, yang berhak menentukan seorang itu bersalah atau tidak adalah pengadilan. Nah, di sini aja sudah ada satu kesalahan prosedur, kesalahan kode etik yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo diangkut ke Makobrimob diduga rusak barang bukti kematian Brigadir J. Ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dikabarkan dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II, Depok Sabtu 6 Agustus malam atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada dugaan Ferdy Sambo terlibat dalam pengerusakan barang bukti di lokasi kematian Brigadir J. Sebelumnya, proses penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin berkembang. Usai Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae ditetapkan sebagai tersangka, 25 personil polisi ikut terseret pusaran kasus ini. 25 personil tersebut terdiri dari 3 personil Pati Bintang, 1 Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Perwira Pertama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Mereka berasal dari kesatuan di Propam Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim. Akhirnya Hotman turun tangan bela keluarga Brigadir J. Mengapa janggal soal istri Ferdy? Tidak trauma. Pengacara Hotman Paris ikut mengupas habis kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Hotman Paris juga mengungkap perasaan janggalnya soal istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Debat sengit antara pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, dan kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, Patra M. Zen, dipimpinnya. Apa kata Hotman Paris soal kasus yang tak kunjung terungkap ini? Perdebatan itu terjadi di acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris. Di satu momen, ada nada bicara lantang. Patra M. Zen menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami kliennya Putri Chandrawati. Seperti diketahui, Putri Chandrawati telah melaporkan almarhum Brigadir J terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Penasaran dengan kasus tersebut, Hotman Paris mengurai pertanyaan. Tak berhenti sampai di situ, Hotman Paris pun mengurai keheranannya atas sosok Putri Chandrawati. Terlebih, Hotman Paris mengetahui hingga kini istri Irjen Ferdy Sambo itu masih enggan memberikan keterangan terkait kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Patra M. Zen mengurai fakta kejadian. Baradae tersangka alur kasus Brigadir J sekejap berubah dari membela diri jadi dugaan pembunuhan berencana. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus mengusut insiden tembak-menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Tanya-tanya besar yang melingkupi kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu pun sedikit demi sedikit memudar dengan ditemukannya sederet fakta baru. Bahkan, temuan-temuan dari tim sus seolah mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dalam alur insiden berdarah ini. Satu diantaranya mengenai baku tembak. Kombes Budi Haryadi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sempat menyatakan tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Aksi baku tembak Bak Koboi ini berlangsung di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kala itu disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J memegang senjata jenis HS-16 yang tertinggal 9 peluru di magazinnya. Artinya dia memuntahkan 7 peluru. Sementara Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin maksimum 17 butir peluru. Tetapi dalam baku tembak itu hanya Brigadir J yang mengalami luka atau tertembak, sedangkan Baradae bersih atau tak terluka sedikit pun. Kemudian baku tembak itu pun disebutkan karena Brigadir J panik setelah aksi percobaan pelecehannya terhadap istri Irjen Ferdy Sambo gagal. Dia menembak Baradae yang saat itu menghampiri Putri Chandrawati karena berteriak. Artinya, Brigadir J memulai dengan Baradae hanya melakukan pembelaan diri. Rangkaian kejadian ini seolah terbantahkan saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka, sebab tim sus justru menyebut tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Di kasus ini, tim sus mempersangkakan Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ini artinya, kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi hampir 1 bulan lalu di Tenggarai tak dilakukan Baradae seorang diri. Diduga masih ada pihak lain terlibat kasus yang menyedot perhatian publik ini, termasuk soal aksi bela diri. Dengan hasil penyidikan sementara, tim sus membantah semua dugaan. Saksi kunci, tanya itu, temuan tim sus juga menepis mengenai CCTV yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap pembunuhan Brigadir J. Di awal penyelidikan, Kombes Budi Haryadi mengatakan seluruh CCTV di lokasi kejadian rusak, bahkan sejak 2 minggu sebelum insiden berdarah itu terjadi, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Tetapi, Kapolri Jenderal Listio Sigit itu justru seolah membantah pernyataan itu. Dia menyatakan ada upaya sengaja merusak atau menghilangkan saksi kunci tersebut. Jenderal Bintang 4 ini tegas menyebut sudah mengetahui penyebab di balik semua itu. Bahkan, identitas pelaku penghilang dan perusak CCTV sudah dikantongi. Menurutnya, tim khusus yang dibentuknya sudah mengantongi identitas pelaku, bahkan sudah dimintai keterangan perihal aksi tersebut. Tapi, Kapolri tak menyampaikan siapa pelakunya secara gamblang. Dia hanya menyebut oknum itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terorganisir, dengan temuan-temuan fakta itu sehingga memunculkan dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara terorganisir. Terlebih, Kapolri pun menyebut ada 25 anggotanya yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus. Buntu tewasnya Brigadir J, bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian, ada juga 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Panma, dan 5 Bintara, serta Tamtama. Puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Selain itu, Kapolri juga menyatakan sudah menyeret 4 anggotanya untuk ditempatkan ke tempat khusus. Sayangnya, Sigit tak menjelaskan secara merinci identitas 4 anggotanya itu. Dia hanya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terlibat. Ketegasan Kapolri juga ditujukan dengan mutasi 25 anggotanya itu. Dari data yang didapat, baru ada 10 orang yang diduga terlibat di rangkaian kasus Brigadir J yang dimutasi. Mereka merupakan anak buah Irjen Ferdy Sambo yang bertugas di Divisi Propam dan Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor 1686/8/skip/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Para anak buah Irjen Ferdy Sambo yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Denny Setia Nugraha, dan Kombes Agus Nurpatria. Kemudian Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Arif Rahman Arifin termasuk Irjen Ferdy Sambo. Sementara Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan yang dimutasi yakni Kasat Reskrim AKBP Ridwan Reki Nelson Saplanit dan Kanit 1 Satreskrim AKP Rifaizal Samuel. Mereka semua dipindah tugas ke bagian Yanma Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan dalam perintah Kapolri
Mereka semua dimutasi dalam rangka pemeriksaan oleh tim sus dan irsus, tujuannya mencari dugaan keterlibatannya. Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik profesi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu sanksi sesuai aturan akan diberikan.